Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Saling Menyapa, edisi Senin 29 Juli 2024. Selamat mendengarkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu yang terkasih, Pekik Merdeka sudah mulai bergaung. Seluruh rakyat Indonesia mulai bergerak mempersiapkan diri menyambut HUT ke-79 tahun Republik Indonesia. Kantor-kantor pemerintah dan non-pemerintah mulai berbenah diri, membersihkan lingkungannya, memperbarui cat yang sudah kusam, memasang umbul-umbul. Anak-anak sekolah sudah mulai digembleng sebagai pasukan pengibar bendera, baik di tingkat kecamatan maupun nasional. Media cetak, media elektronik, dan media sosial sudah mulai menayangkan kegiatan-kegiatan Prahut ke-79 RI. Tak ketinggalan juga, di kampung-kampung sudah bergerak mengadakan kerja bakti. Yang rutin kita lihat adalah pengecatan jalan, gapura, dan bersih-bersih lingkungan. Karang Taruna mulai merancang kegiatan perlombaan untuk anak-anak. Yang masih menjadi idola sampai saat ini adalah lomba makan kerupuk. Semua bergembira menyambut perayaan ini. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh sebagian orang, tetapi berlaku secara nasional. Tidak ada surat resmi untuk mengadakan kerja bakti dan persiapan 17-an dari pemerintah. Tidak ada dana yang diberikan untuk biaya kegiatan. Tetapi semua dilakukan secara sukarela dan inisiatif sendiri. Pada tanggal 16 nanti, seluruh kampung mengadakan acara tirakatan menjelang detik-detik proklamasi, dan puncaknya adalah upacara memperingati HUT ke-79 RI yang serentak dilaksanakan di semua kabupaten atau kota dan peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara. Sebuah pertanyaan menarik yang patut kita renungkan. Apa atau siapa yang menggerakkan kita semua sehingga secara sukarela mau mempersiapkan rangkaian HUT RI ini? Dari hasil refleksi yang dilakukan oleh beberapa tokoh, didapatkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, mengenang jasa para pendahulu bangsa. Seluruh rakyat Indonesia menghargai jasa para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah, mulai dari Portugis sampai Jepang. Juga kepada para pahlawan yang menjadi korban revolusi, yang datang silih berganti, yang tujuannya untuk mengganti ideologi Pancasila yang sudah menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mempunyai kepentingan yang sama. Masing-masing mempunyai kepentingan yang sama sebagai sesama bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Secara sukarela, mereka menanggalkan segala batasan suku, agama, ras, dan golongan demi Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, umat Tuhan? Apakah kita sudah mengenang jasa pahlawan kita yang sudah memerdekakan kita dari dosa? Siapa lagi kalau bukan Sang Penebus kita, Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah masing-masing dari kita sudah mempunyai kepentingan yang sama, satu rasa, satu visi, dan satu misi? Mari kita jawab secara pribadi dalam perenungan kita masing-masing.
sebagai pengantar untuk kita berefleksi diri. Mari kita renungkan ayat Alkitab yang tertulis melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari kita dengarkan perbincangan antara beberapa anggota tubuh berikut ini. Kaki berbicara, "Teman-teman, akulah yang paling penting di antara kalian. Coba bayangkan tanpa aku, manusia bakal tidak bisa kemana-mana." Sahut tangan, "Ah kaki, manusia tanpa tangan tidak akan bisa bekerja." Memang benar, tanpa kaki manusia tidak bisa kemana-mana. Tetapi itu tidak penting. Tapi yang terpenting bagi manusia adalah bekerja. Setelah bekerja, baru dapat makan. Jadi, manusia harus bekerja dan itu yang terpenting. Dan hanya tangan yang bisa bekerja untuk mencarikan nafkah manusia. Wajah pun menyaut, "Kalian sama sekali tidak penting dibanding dengan aku. Tahu enggak kalian, manusia itu dihargai karena apa? Karena wajahnya. Wajah yang tampan dan cantik membuat manusia dikagumi. Selain itu, aku memiliki panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, serta mulut. Nah, jelas-jelas aku yang paling hebat dan paling penting." Perut yang tadi diam saja ikut-ikutan bicara. "Kuakui kaki lebih kuat daripada aku. Tangan lebih pintar, wajah lebih cakep. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting. Tanpa aku, kalian semua akan mati." Mendengar celoteh perut, anggota tubuh lainnya menjadi marah. Mereka sebaliknya menganggap perut bagian tubuh yang paling malas. Coba bayangkan, pekerjaan perut sehari-hari hanya makan dan makan melulu. Tapi kalau kami, kaki membawa tubuh ke tempat mencari nafkah. Tangan bekerja mencari uang. Wajah selalu menunjukkan raut muka manis agar disenangi. Namun semua hasil jerih payah itu dimakan perut. Dasar perut tak berguna. Dengan sikap di atas, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara menilai apakah sikap tersebut sesuai dengan refleksi di atas. Menghargai jasa pahlawan rohani kita, yaitu Yesus, ataukah justru mencemarkan namanya? Yang kedua, apakah kita dalam komunitas umat Tuhan, khususnya di GKJ Dagen Palur, sudah satu rasa, satu visi, satu misi untuk membangun tubuh Kristus? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.